Tidak beberapa lama, para sahabat yang mengusulkan ini untuk keluar, itu berkata lagi, "Ya Rasulullah, istakrahnaka ya Rasulullah, walam yakul lana dzalika fa in sita faqud." Ya Rasulullah, kami telah memaksa atau mendesak engkau untuk keluar, padahal tidak selayaknya kami berbuat demikian. Karena itu jika Anda suka, maka mari kita bertahan saja di kota Madinah. Padahal Rasulullah sudah pakai baju perang. Apa jawaban Rasulullah? Ma yambagi li nabiyyin idza labisa li ummayhi ay dar'ahu ay yad'aha hatta yuqatil. Tidak pantas bagi seorang nabi apabila telah memakai pakaian perangnya untuk meletakkannya kembali sebelum berperang. Baiklah, mari kita awali kajian sirah kita dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bagian kelima tentang periode perang membela diri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perang Badar dan juga perang Bani Qainuqa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perang Uhud. Perang yang terjadi di bukit atau di gunung Uhud, Jabal Uhud. Biasanya jamaah haji atau umroh ketika Siti Tur pasti berziarah ke gunung Uhud. Dan di gunung Uhud ini ada makam, ya, yang harus kita ziarahi, makam sahabat Nabi sekaligus paman beliau, ya, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Apa yang melatar belakangi perang Uhud? Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal setelah tahun ketiga hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Terjadi karena orang musyrik Quraisy Mekah ingin membalas dendam atas kekalahan pada perang Badar. Sebagaimana kita ketahui, perang Badar ini merupakan kemenangan gilang gemilang. Betapa tidak, dengan jumlah hanya kurang lebih 313 sampai 315, 350 aja kurang, mampu biiznillah dengan izin Allah mengalahkan orang-orang kafir Quraisy Mekah yang jumlahnya kurang lebih 2 kali lipat, 1000 orang. Bahkan di antara mereka orang-orang Quraisy banyak tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya yang gugur, yang tewas di medan perang Badar. Kurang lebih hampir 70 orang tertawan, 70 orang lainnya adalah terbunuh. Perang Uhud ini langsung dipimpin oleh Abu Sufyan dan istrinya Hindun, dengan jumlah tentara kurang lebih 3.000 orang, bersenjata lengkap. Ya, maka Rasulullah beserta para sahabat mendengar orang-orang Quraisy Mekah ini keluar dengan jumlah 3.000 orang bersenjata lengkap, bermusyawarah untuk bertahan ataukah menyambut mereka di luar kota Madinah. Bertahan di kota Madinah ataukah menyambut mereka di luar kota Madinah. Disinilah terjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin.
Sehingga Rasulullah kemudian masuk ke dalam rumahnya dan keluar sudah memakai baju perang. Perbedaan ini terjadi antara kaum muda ya dan kaum tua. Kalau kaum tua berpendapat kita bertahan saja di dalam kota Madinah. Tapi yang muda yang semangat ya kita keluar. Termasuk yang muda itu Hamzah. Padahal beliau sudah sepuh tapi jiwanya jiwa muda. Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka para sahabat melihat Rasulullah sudah berpakaian dan merasa mungkin lancang, ya. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, akhrij bina ila a'daina, la yarawna anna jabbanan anhum wa da'ufna." Ya Rasulullah, bawalah kami keluar menghadapi musuh agar mereka tidak menganggap kita takut dan tidak mampu menghadapi mereka, agar mereka tidak menganggap kita itu jabanan, ya, pengecut dan tidak mampu menghadapi mereka. Maka Rasulullah keluar dengan memakai baju perang. Namun tidak beberapa lama para sahabat yang mengusulkan ini untuk keluar itu berkata lagi, "Ya Rasulullah, istakrahnaka ya Rasulullah wa lam yakul lana dzalika fa in sita faqud." Ya Rasulullah, kami telah memaksa atau mendesak engkau untuk keluar, padahal tidak selayaknya kami berbuat demikian. Karena itu jika Anda suka, maka mari kita bertahan saja di kota Madinah. Padahal Rasulullah sudah pakai baju perang. Apa jawaban Rasulullah? Ma yambagi li nabiyyin idza labisa li ummayhi, ya, ay dar'ahu ay yad'aha hatta yuqatil. Tidak pantas bagi seorang nabi apabila telah memakai pakaian perangnya untuk meletakkannya kembali sebelum berperang. Jadi baju perang udah kadung dipakai, baju besi sudah dipakai, belum sempat perang, masa mau ditaruh lagi? Ya, itu berarti tidak menggunakan hak baju perang tersebut, ya, tidak menyampaikan hak baju perang tersebut. Ini perbedaan di antara kaum muslimin, ya. Bisa kita lihat dalam surat An-Nisa surat keempat pada ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberikan petunjuk kepadanya. Sehingga Rasulullah dan para sahabat keluar dengan jumlah kurang lebih 1.000 orang, Pak, dari kota Madinah. Luar biasa, ya, 1.000 orang. 1.000 lawan 3.000, tetap 3 kali lipat. Tapi di tengah perjalanan 300 orang ini kembali ke kota Madinah, ya, yang dipimpin oleh orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, dengan alasan
nanti kota tidak ada yang jaga. Ya, ada lagi yang punya bisnis, usaha, warungnya belum sempat dikunci, belum sempat ditutup. Ya, nanti bisnisnya, usahanya, dagangnya hancur, macam-macam. Sehingga tersisa 700 orang, Pak. Maka di antara kaum muslimin ada yang mengusulkan untuk meminta bantuan kepada orang Yahudi. Maka apa kata Rasulullah? Ya. La tastansiru bi ahli syirki ala ahli syirki. Kita tidak akan pernah meminta bantuan kepada orang-orang musyrik untuk menghadapi orang-orang musyrik yang lainnya. Sehingga usulan ini ditolak oleh Rasulullah. Ya, untuk meminta bantuan kepada orang Yahudi, karena orang Yahudi ini adalah orang-orang musyrik. Kemudian Hindun, istri Abu Sufyan, secara khusus menyewa Wahsy. Wahsy ini, Bu, Pak, adalah seorang budak. Ya, budak yang dijanjikan akan dimerdekakan kalau seandainya dapat membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kenapa Hindun ingin membunuh Hamzah padahal banyak sahabat yang lain? Karena Hamzah inilah yang dapat menewaskan orang tua Hindun pada perang Badar. Ya, yang bernama Utbah bin Saibah bin Rabi'ah. Ya, Al-Harith. Ini adalah ayah daripada Hindun. Kemudian Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Zubair untuk memimpin 50 orang pasukan pemanah untuk menjaga barisan belakang. Maka kemudian peperangan terjadi yang dipimpin oleh singa padang pasir, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan gagah berani beliau syahid, terkena tombak Wahsy, lalu Hindun memakan jantung Hamzah. Auzubillah. Ya. Jadi Hamzah selama jalannya peperangan itu selalu diintai, dikuntit oleh Wahsy. Pertanyaannya, kenapa Wahsy tidak dibunuh atau diserang oleh tentara Islam yang lain? Karena Wahsy tidak memakai baju perang, Pak. Ya, Wahsy ini memang tugasnya untuk membunuh. Setelah dia membunuh, sudah dia duduk nunggu. Ya. Sementara panji perang Rasulullah dipegang oleh Mus'ab bin Umair, yang disebut Al-Liwa. Ya, panji perang Rasulullah. Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat yang terkemuka dari kalangan pemuda, termasuk orang yang gigih, yang berjuang, berdakwah dan berjuang. Beliau juga sahabat yang diutus ke kota Yathrib, ya, pertama kali untuk memulai atau merintis dakwah di kota Yathrib setelah perjanjian atau setelah Baiat Aqobah yang kedua, perjanjian Aqobah yang kedua. Orang yang merupakan keturunan yang terpandang, hartawan. Ketika Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, ibunya itu mencegah, bahkan mengancam Mus'ab kalau tidak segera keluar dari agama Islam, dari ajaran Nabi Muhammad, maka dia tidak akan makan. Ya, alias mogok makan. Sekarang banyak mogok makan, ya. Ada mogok bicara, mogok makan. Sampai ibunya sakit. Namun apa kata Mus'ab bin Umair? Wahai ibuku, seandainya engkau mempunyai 10 nyawa,
dan nyawa itu satu persatu keluar dari hadapanku, dan engkau meminta aku agar aku meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, maka sekali-kali tidak akan aku tinggalkan walaupun aku menyaksikan nyawamu keluar satu persatu. Luar biasa, ya. Dan Mus'ab bin Umair ini, ya, gugur dalam keadaan tangan terputus karena beliau memegang panji. Tentara Quraisy terdesak dan mulai mundur meninggalkan tenda-tenda perlengkapan mereka. Maka di saat inilah beberapa orang tentara pemanah ikut turun dari Bukit Uhud untuk mengambil ghanimah. Sehingga pos belakang, pertahanan belakang kaum muslimin ini kosong. Akhirnya Khalid bin Walid bermanuver menyerbu tentara Islam dari belakang dan menghancurkan pertahanan kaum muslimin, sehingga Abdullah bin Jubair pun mati syahid, ya, gugur. Kemenangan yang hampir di depan mata ini gagal, sehingga Rasulullah dan para sahabat terdesak dan naik ke atas Bukit Uhud untuk bertahan. Dahi Rasulullah berdarah, gigi beliau tanggal dan terperosok ke dalam lubang. Sementara Mus'ab bin Umair terus memanggil tentara musyrik Quraisy, mengalihkan pandangan mereka, menganggap bahwa Mus'ab bin Umair itu adalah Rasulullah, sehingga setelah Mus'ab bin Umair itu gugur, mereka beranggapan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad telah gugur. Kemudian panji perang diambil oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Inilah jalannya perang Uhud, Pak. Ya. Setelah perang Campuh mereda, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengikuti Quraisy dan menyalakan api yang besar di malam hari. Ini merupakan siasat, strategi, seakan-akan ada bala bantuan dan seakan-akan kaum muslimin masih sanggup, ya, untuk menahan mereka manakala mereka melakukan serangan balik untuk naik ke atas Bukit Uhud. Next, Pak, bisa diputar nggak? Antar apa? Pakai ini aja bisa kali. Ada yang Hah? Kenapa? Ini di sini, kalau di sini bisa pakai laptop saya. Ini, Pak, pakai flash disk aja. Kita lihat jalannya perang Badar, ya. Tamat perang Uhud. Ini diambil dari Arisalah atau The Message. Dikutip dari Arisalah atau The Message, peristiwa perang Badar, perang Uhud. Ini, Pak, adanya di sirah original, judulnya perang Uhud videonya. Foldernya sirah original, judulnya perang Uhud. Judulnya, Pak. Sirah original, folder ke-5, nah itu, ya, klik perang Uhud, iya itu, bawah.
Yang berapa menit? Yang itu boleh nggak apa-apa ya, atas ya. Yang 9 menit nggak apa-apa. Ya udah jadi. Hadza yaumuka, inilah harimu wahai Wahsy. Ya, di sini Hamzah bin Abdul Muthalib diperankan oleh Anthony Quinn memakai baju perang, kemudian ada bulu burung unta, ya. Terus, udahin lagi. Ya. Jadi Hamzah ini selalu memantau. Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam, Pak. Sahabat Khalid bin Walid. Ya, belum masuk Islam. Nah, di atas itu ada pasukan pemanah ya, yang menjaga barisan belakang kaum muslimin. Jadi Rasulullah ini ternyata bukan sekadar pemimpin ritual ya, pemimpin agama, tapi beliau seorang panglima komandan militer. Ya. Jadi pasukan Quraisy mereka menyerukan hubal, qalu hubal, ya. Jadi simbol-simbol atau teriakan-teriakan, yel-yel yang menyemangatkan mereka merupakan seruan-seruan kepada kesyirikan. Ya, yang mereka serukan adalah hubal. Jumlah mereka banyak. Bal bil iman nahnu aksaru quwwah. Mereka jumlahnya banyak tapi kita dengan iman lebih kuat, kata Hamzah. Dengan Hindun menyemangatkan tentara Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Ini lengkapnya bisa dilihat di Arisalah atau The Message, ya. Download juga bisa. Ya, cukup Pak Haji, syukran. Jadi beginilah perang di zaman dulu ya. Baik di zaman kerajaan Cina, kerajaan Liang, ya, maupun kerajaan Majapahit. Perang zaman dulu itu hanya menggunakan panah, tombak, pedang, berkuda. Makanya Rasulullah itu senantiasa mewasiatkan, ya, ajarilah anak-anakmu berkuda, ya. Duduk. Nah, ini Wahsy, ya, dia senantiasa mengintai Hamzah. Dia pandai menembak, ya. Ustushhida Hamzah. Hamzah telah mati syahid, ya. Tapi kaum muslimin bukan mereda, justru semakin semangat. Ya. Ini Hamzah. Maka tentara Quraisy mundur meninggal.
tenda-tenda yang berisi harta mereka. Nah, disinilah awal mula. Ya, pasukan kemana yang ditugaskan untuk menjaga barisan belakang turun, hanya tersisa kurang lebih 10 orang. Maka Khalid berputar melewati belakang bukit Uhud dan menyerang barisan belakang kaum muslimin. Nah, ini tersisa berapa orang itu? Kurang lebih 3-5 orang. Sehingga melontarkan anak panah juga tidak begitu bermanfaat. Terkejut kaum muslimin karena di belakang mereka sudah ada pasukan kavaleri, pasukan penunggang kuda yang menyerang barisan belakang kaum muslimin. Para ulama sepakat Rasulullah itu tidak boleh divisualisasikan dalam bentuk apapun, baik dalam kartun, gambar ataupun film. Ya. Tapi untuk para sahabat itu masih ada perdebatan. Ya. Tapi kalau Rasulullah nggak boleh, karena khawatir nanti menyerupai agama Yahudi, agama Nasrani. Ya. Kalau Nasrani kan patung Yesus Kristus di Cina sama di Afrika itu beda. Ya. Kalau di Cina Yesus Kristusnya bermata sipit. Kalau di Afrika kulitnya hitam. Lain lagi yang di Brazil. Ya. Lain lagi yang di Timor Leste. Itu ada patungnya ya besar ya di Timor Leste. Ini para sahabat dan kaum muslimin naik ke atas bukit Uhud untuk bertahan. Cukup Pak. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, apa ibroh atau pelajaran dari perang Uhud ini? Ya, kita lihat. Yang pertama adalah keteguhan prinsip yang dipegang oleh Rasulullah dalam memutuskan semua perkara melalui Dewan Syuro. Ya, nah ini penting sekali, ada Dewan Syuro agar tidak otoriter atau diktator. Allah berfirman, "Wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah." Bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan, dan apabila kamu sudah mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya boleh ya, Abdullah.
tapi ternyata munafik. Ternyata identitas seorang muslim atau musyrik itu atau bahkan munafik tidak dilihat dari nama saja, Pak. Banyak orang namanya bagus, namanya islami, tapi kelakuannya na'udzubillah min dzalik. Kelakuannya seperti orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya, inilah orang-orang munafik yang selalu merugikan orang-orang beriman. Yang ketiga, tindakan indisipliner beberapa tentara pemanah menjadi kerugian bagi kaum muslimin. Dalam surat Ali Imran surat ketiga pada ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu iz tahussunahum biizni hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul, sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, yaitu harta ghanimah. Harta ghanimah di depan mata. Harta ghanimah ini adalah harta rampasan perang yang dihalalkan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dulu sebelum atau umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, harta ghanimah itu nggak boleh diambil, nggak boleh dirampas, biarkan begitu saja. Ya. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan ada di antara kamu yang menghendaki akhirat. Ternyata dalam perang itu diuji siapa yang mencari kepopuleran, ya. Maka dalam sebuah hadis itu disebutkan, ya Rasulullah, Innar rajula yuqatilu lil maghnam war rajula yuqatilu li yura makanu war rajula yuqatilu lis saja'ah war rajula yuqatilu lil mar'ah fa ayyuhum fi sabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi ada sahabat bertanya, ya Rasul, ada orang berperang karena ingin harta rampasan perang, ada juga karena ingin dilihat kedudukannya, ada juga karena ingin seorang wanita, ada juga karena ingin disebut sebagai as-saja'ah, sebagai pemberani. Maka siapakah di antara mereka yang berada di jalan Allah? Maka Rasul menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang, siapa yang berdakwah, siapa yang berperang karena ingin meninggikan kalimat Allah yang paling tinggi, maka dialah yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu motifnya harus benar-benar karena Allah, ya. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Jadi tindakan indisipliner yang dilakukan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya di antara mereka ada yang terjerumus ke dalam neraka. Nauzubillah. Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah tidak meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang musyrik. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Islam harus benar-benar murni.
harus benar-benar bersih, tidak boleh ada bantuan bentuk apapun dari orang-orang musyrik. Sekarang kan banyak orang musyrik itu justru malah mendompleng, membuat organisasi-organisasi padahal dia sendiri masih belum beriman. Organisasi-organisasi untuk apa? Untuk meningkatkan kredibilitas ya orang-orang musyrik tersebut. Yang kelima, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sebagai pemimpin yang harus dilindungi. Lihat bagaimana Mus'ab bin Umair senantiasa memanggil orang-orang Quraisy yang mengatakan saya ada di sini, saya ada di sini, dan menyangka Mus'ab bin Umair ini adalah Rasulullah karena memang parasnya yang hampir mirip dengan Rasulullah. Demikian kisah perang Uhud dan beberapa ibrah atau pelajaran dalam perang Uhud. Sebagai penutup, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 172 sampai 174. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. Wattaqau ajrun azim. Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Jadi para sahabat itu banyak yang terluka, banyak yang gugur. Di antara adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Jubair, Mus'ab bin Umair, dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang yang berkata, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka ya, jadi 3.000 lawan 700 Pak. Ada orang ngomong, janganlah, takutlah, bagaimana mungkin ya 3.000 lawan 700 bisa menang. Nah ini harus kita pahami Pak, dalam persepsi jihad atau perang, yang dicari itu adalah syahid Pak, syuhada ya. Karena orang yang mati syahid itu kan orang yang menang secara hakiki. Kenapa dikatakan menang? Seandainya dia gugur di jalan Allah, justru itulah yang dicari. Karena dia akan masuk surga tanpa hisab, dinikahkan dengan 73 bidadari ya, dan ditempatkan di atas surga yang paling tinggi. Jadi memang itu dicari. Maka kalau ada orang ingin perang, ingin jihad, tapi belajar ilmu kebal dulu, kapan syahidnya Pak? Ya Pak ya. Justru cari itu mati syahid, gugur di jalan Allah. Yang kata Rasulullah, mati syahid itu sakaratul mautnya Bu seperti digigit semut. Ya. Sementara mati biasa, sakaratul mautnya itu bagaikan 300 kali disayat-sayat pedang tubuh kita. Rasa sakitnya itu dipukul-pukul pedang, ya, dibacok-bacok pedang. Nah, orang berkata, sungguh manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah pada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan bagi orang beriman, dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini yang kita sering baca ya. Cukuplah Allah menjadi
penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung atau penolong. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsaskum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin azim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi menjadi mujahid ya atau jihad di jalan Allah, kalau bisa disimpulkan enggak ada kalahnya. Ya, kalau orang kafir kalah ya dapat ghanimah, ya kemenangan yang nyata, fathan mubina. Ya. Tapi kalau seandainya dia tertembus peluru di dadanya, maka itulah kemenangan yang nyata yang dicari. Sebagaimana perkataan ya salah seorang panglima atau komandan dari komandannya Khalid bin Walid pada perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu lebih dahsyat lagi jumlahnya. Ya, kaum muslimin hanya kurang lebih sekitar 3.000 melawan 100.000 orang-orang Romawi. Ya, di antara komandan mereka yang bertanya kepada komandan kaum muslimin, apa sih yang memotivasi kalian memerangi kami? Apakah karena sumber daya alam kami yang melimpah ruah, ataukah karena wanita kami yang cantik-cantik, ataukah apa? Maka tentara Islam menjawab, sungguh kami memerangi kalian karena Allah, karena kami mencintai akhirat sebagaimana kalian amat sangat mencintai dunia. Karena kami amat sangat mencintai akhirat sebagaimana kalian amat sangat mencintai dunia. Ya. Ini yang bisa kita simpulkan, bahwa yang namanya jihad itu tidak ada istilah rugi, tidak ada istilah kalah, selalu menjadi pemenang. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang syahid ya, dimana syahid itu bermacam-macam, diantaranya dari medan perang, kemudian sakit perut, kemudian tertimpa reruntuhan, tenggelam, kemudian kena penyakit kusta ya, penyakit kulit. Tapi kalau penyakit corona belum tentu ya. Kalau penyakit corona belum tentu ini ya. Memang dalam sejarahnya Cina ini sering dari zaman dulu memang sering mengembangkan penyakit-penyakit misterius atau senjata biologis katanya untuk dikembangkan, untuk dibuat antivirusnya. Mereka jual lagi, mereka bikin virus, mereka yang jual antivirusnya. Ya, itu strategi mereka. Baik, ini saja yang bisa disampaikan perang Uhud. Insyaallah nanti kita lanjutkan peristiwa Ar-Raj'i dan Bi'ru Ma'unah. Ya, kalau dalam bab fikihnya peristiwa ini yang melatar belakangi tentang kunut. Ya, jadi pertanyaannya, kunut itu bid'ah apa bukan sih? Nanti akan kita bahas sejarahnya, sirahnya. Baik, ini saja yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup atau kita tutup dulu baru ada tanya jawab. Ya, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.